Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku kelas 11? Semoga kalian sehat ya dan tetap semangat walaupun sekarang PPKM sudah diperpanjang lagi, tapi semangat kalian jangan sampai kendor ya. Walaupun di rumah tetap belajar nomor 1 ya. Nah, untuk pertemuan matematika hari ini kita akan masih membahas tentang vektor. Tapi bedanya kalau kemarin kita membahas vektor pada bidang datar, sekarang Ibu akan membahas vektor pada bangun ruang atau R3. Oke, untuk menentukan sistem koordinat dalam ruang. Nah, untuk menentukan kedudukan atau letak titik dalam ruang itu menggunakan 3 titik sistem koordinat ya, titik koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Masing-masing saling berpotongan dan tegak lurus di sebuah titik 0 di sini. Nah, titik 0 ini disebut sebagai pusat sumbu koordinat. Nah, bedanya sama yang kemarin bidang datar. Kalau bidang datar itu sumbu koordinatnya hanya 2. Ya, cuman sumbu X dan Y. Tapi kalau misalkan dalam ruang, sumbu koordinatnya itu nambah 1 nih. Jadi X, Y, dan Z. Oke, kita lihat gambar di bawah ya, di sini. Nah, dalam gambar ini kan di sini ada sebuah titik ya, yaitu titik A, di mana koordinatnya itu adalah X, Y, Z. Nah, si X ini diperoleh dari jarak titik A ke bidang Y, O, Z. Ya. Kemudian Y-nya diperoleh dari titik A, jarak titik A ke bidang X, O, Z yang ini ya. Nah, sedangkan yang Z ini merupakan jarak titik A ke bidang X, O, Y. Ya, jadi dapat dikatakan bahwa titik A ini koordinatnya yaitu X, Y, Z. Ya, dimana kalau misalkan di sini kan Ibu tarik garis ya, menjadi sebuah vektor. Vektor itu apa? Pembahasan pertama, besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Nah, di sini ada tanda panahnya yang menunjukkan arahnya. Berarti di sini vektor OA atau vektor A. Jika dituliskan dalam bentuk vektor satuan, maka menjadi XI ditambah YJ ditambah ZK, di mana I-nya itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X, sedangkan J-nya itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y, sedangkan K-nya adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Z. Ya, sama sih, sama seperti pas pembahasan kemarin yang vektor pada bidang datar. Kalau vektor pada bidang datar itu adalah XI ditambah YZ. Tapi kalau dalam ruang itu ditambah ZK. Jadi ada tambahan satu sumbu yaitu Z. Dan vektor satuan dari Z-nya itu adalah si K. Vektor satuan yang searah dengan sumbu Z adalah K gitu. Nah, itu kalau dituliskan dalam vektor satuan seperti ini ya. Nah, Ibu tunjukkan nih. Nah, selain dinyatakan dalam vektor satuan, dapat juga dinyatakan dalam sebuah vektor kolom. Ya, dituliskannya seperti ini. Ibu tunjukkan nih. Jadi, memanjang ke bawah ya. Komponennya X, Y, Z gitu. Kemudian jika ditanyakan vektor kolom, misalkan Ibu punya contoh nih ya, ada titik A sama B, di mana koordinat titik A itu X1, Y1, kemudian titik B-nya koordinatnya X2, Y2, Z2. Dan untuk menentukan komponen vektor kolom dari AB, maka ingat yang didahulukan itu yang
yang paling belakang nih. Berarti kalau misalkan ditanyakan vektor AB, vektor kolom AB berarti vektor B dikurangi vektor A. Nah, vektor B mana? Ini kan ya. Berarti kita si X-nya dulu kita kurangi. X2 kurangi X1, kemudian Y-nya Y2 kurangi Y1, Z-nya juga sama. Z2 dikurangi Z1, seperti itu ya. Kurang lebih hampir sama dengan vektor di bidang datar. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Kali ini mengenai besar atau panjang vektor dalam ruang. Jadi kalau misalkan di soal itu tentukan panjang vektor, itu berarti sama aja menentukan besar vektor. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah titik yaitu titik R, di mana titik R ini mempunyai koordinat X, Y, Z. Ya, dan vektor R ini adalah vektor posisi dari titik R. Nah, untuk menentukan besar vektor R-nya adalah tinggal diakarkan ya. Lambangnya seperti ini menandakan besar vektor. Nah, untuk mencari besar vektornya, akar dari titik-titik yang tadi. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ya. Sama dengan mencari besar vektor pada bidang datar. Bedanya di sini ada penambahan sumbu ya, yaitu sumbu Z atau titik koordinat Z. Nah, untuk memperdalam materi pemahaman kalian, kita langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, diketahui koordinat P itu adalah 2, negatif 3, 1. Nyatakan vektor OP atau vektor P dalam kombinasi linier dan vektor kolom. Oke, pertama kita akan menentukan vektor P dalam kombinasi linier. Berarti itu ada si I, si J, sama K ya. Dimana I itu adalah vektor posisi pada sumbu X. Di sini sumbu X-nya 2, maka berarti vektor P-nya menjadi 2I. Nah, J itu vektor posisi searah dengan sumbu Y. Sumbu Y-nya itu negatif 3, maka di sini negatif 3J. Ditambah K-nya itu vektor posisi searah dengan sumbu Z, di mana Z-nya 1, maka di sini 1 nggak usah ditulis ya. Jadi vektor P-nya itu adalah kombinasi linearnya 2I min 3J ditambah K. Yang kedua, nyatakan dalam vektor kolom. Kalau vektor kolom berarti itu memanjang ke bawah ya, seperti ini. 2, negatif 3, 1. Gitu. Nah, sekarang nomor 2. Diketahui koordinat A itu negatif 1, 3, 4. Kemudian titik B-nya 3, negatif 1, 0, C-nya 8, 0, negatif 4. Jika vektor A, B, dan C adalah vektor posisi dari titik-titik yang tadi, yaitu titik A, titik B, titik C, maka ditanyakannya tentukan panjang vektor-vektor berikut. Yang pertama vektor AB. Nah, untuk mencari besar atau panjang vektor AB, maka kita harus mencari vektor kolomnya dulu. Untuk mencari vektor kolom dari AB, tinggal dikurangi ya, vektor B dikurangi vektor A. Kita lihat vektor B. Nah, vektor B itu kan sumbu X-nya 3. Vektor A-nya negatif 1. Maka 3 dikurangi negatif 1. Hasilnya 4. Kemudian yang Y-nya, titik Y-nya min 1 dikurangi 3. Hasilnya negatif 4. Yang Z-nya 0 dikurangi 4. Hasilnya negatif 4. Nah, sudah diperoleh komponen vektor kolomnya, maka si komponen ini tinggal kita akarkan untuk mencari si besar atau panjang vektor. Maka besar atau panjang vektor AB itu adalah akar dari, nah hasil ini dikuadratkan nih. 4 kuadrat ditambah negatif 4 dikuadratkan ditambah negatif 4 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah akar dari 16 ditambah 16 ditambah 16. Sama dengan akar dari 48. Kalau kita lebih sederhanakan lagi, di kelas 10 sudah belajar tentang bentuk akar ya. Maka hasilnya adalah 4 akar 3.
Begitupun dengan yang B. Yang B itu kan yang ditanyakan panjang vektor BC, maka kita cari dulu komponen vektor kolomnya. Caranya kita kurangi vektor C dikurangi vektor B. C-nya 8 dikurangi 3 itu 5. 0 dikurangi negatif 1 itu 1. Negatif 4 dikurangi 0 itu negatif 4. Hasil ini kita akarkan. Ya, untuk mencari besar atau panjang BC, vektor BC itu akar dari hasil ini dikuadratkan. 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 4 dikuadratkan. 5 kuadrat itu 25, 1 dikuadratkan hanya 1, negatif 4 dikuadratkan itu 16. Maka kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah akar 42. Seperti itu. Kita lanjut ke operasi vektor dalam ruang. Sama seperti pada bidang datar, itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Nah, dalam ruang juga sama. Nah, untuk yang pertama, itu kesamaan dua vektor. Nah, vektor dikatakan sama itu jika memiliki nilai dan arah yang sama. Ya, panjang dan arahnya itu sama. Nah, jika di sini Ibu mempunyai vektor A dan B, misalkan A itu X1, Y1, Z1 ya, harusnya ini Z1. Kemudian vektor B-nya X2, Y2, Z2, maka dikatakan vektor tersebut itu sama, dua vektor ini, jika X1 itu sama dengan X2, Y1 itu sama dengan Y2, Z1 sama dengan Z2. Ini kesalahan penulisan ya. Harusnya Z1, seperti itu ya. Ingat, jadi kalau misalkan vektor itu dikatakan sama atau ekuivalen, itu jika mempunyai besar dan panjang yang sama, arah dan panjang yang sama. Jadi kalau misalkan vektor A arahnya ke atas, B juga harusnya ke atas gitu. Pokoknya arahnya sama dan panjangnya sama. Kemudian komponen vektor kolomnya juga sama. Nih X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, Z1 sama dengan Z2. Itu yang A. Yang B, penjumlahan dua vektor. Misalkan sama nih, di sini Ibu punya vektor A sama vektor B. Vektor A-nya X1, Y1, Z1 ya. Ini kesalahan penulisan lagi. Vektor B-nya X2, Y2, Z2. Nah, kalau penjumlahan, sebenarnya sifat penjumlahan vektor pada bidang datar dengan penjumlahan vektor pada bangun ruang itu sama ya. Jadi, kalau misalkan di sini C-nya itu adalah vektor C di sini itu vektor A ditambah vektor B, maka kita tinggal jumlahkan si komponen-komponennya. Jadi di sini tinggal kita jumlahkan X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 ditambah Z2. Gitu. Nah, begitupun dengan pengurangan. Pengurangan berarti kita tinggal kurangkan si komponen vektornya. Nah, di sini berarti tinggal X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 dikurangi Z1 gitu ya. Kalau di sini, karena di sini si vektor C-nya dia mintanya vektor B dikurangi vektor A, maka yang ini dulu X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 kurangi Z1. Ini Z1 ya, kesalahan penulisan kembali, mohon maaf. Tapi kalau misalkan si vektor C-nya itu diketahuinya adalah vektor A dikurangi vektor B, maka kita tinggal kurangi yang A-nya dulu, baru kurangi si B. Jadi X1 kurangi X2, Y1 kurangi Y2, Z1 kurangi Z2. Jadi tergantung yang ditanyakan ya. Ditanyakannya kebetulan di sini itu adalah vektor B kurangi vektor A. Maka si komponen B-nya dulu yang dikurangi dengan komponen vektor A. Gitu. Kemudian perkalian vektor dengan skalar. Ada vektor A, di sini vektor A-nya X1, Y1, Z1, dan M itu adalah suatu skalar. M itu adalah bilangan nyata ya, atau bilangan real atau bilangan asli. Bisa aja si M-nya itu bernilai positif atau negatif, atau bahkan 0, yang sudah Ibu bahas dari pertemuan
sebelumnya ya. Maka untuk perkalian vektor dengan skalar dalam ruang ini tinggal dikalikan aja. Jadi gini, misalkan di sini M itu kan bilangan real atau bilangan nyata ya. Maka untuk mendapati perkalian vektor dengan skalarnya ini tinggal dikali M dikali X1, kemudian yang ini M dikali Y1, kemudian M dikali Z1 gitu ya. Nah, supaya lebih paham, mari kita simak contoh soal berikut ya. Di sini ada contoh soal, diketahui koordinat titik A itu negatif 1, 3, 4, titik B-nya 3, min 1, 0, C-nya itu 8, 0, negatif 4. Jika vektor A, vektor B, vektor C itu adalah vektor posisi dari titik A, B, dan C, maka tentukan vektor berikut ke dalam vektor satuan IJK. Nah, yang A itu vektor A ya. Kita ubah ke vektor satuan IJK. Maka di sini kita fokus ke titik A. Titik A ini, yang ini ya. Sebentar. Titik A ini, yang ini. Nah, yang ini. Maka kita ubah ke vektor satuan IJK, di mana I itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X. Di sini sumbu X-nya itu adalah negatif 1. Maka negatif 1 kali I, negatif I. Ditambah J-nya itu adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu Y. Di sini Y-nya 3, maka 3 kali J plus 3J. Ditambah K-nya itu vektor satuan yang searah dengan sumbu Z. Z-nya di sini 4, maka 4 kali K, 4K. Maka si vektor A ini adalah min I plus 3J ditambah 4K. Oke, yang B. Yang B itu 2 kali vektor B. Vektor B mana? Nah, ini ya, vektor B. Maka kita ubah dulu ke vektor satuan IJK nih. Maka jadi 3I min 1J ditambah 0K. Masing-masing dikalikan 2, karena di sini skalarnya itu adalah 2. Kita kalikan satu-satu. 2 kali 3, berapa? 6 ya? 6I. 2 kali negatif 1J, maka negatif 2J. 2 kali 0 itu 0, maka kita nggak usah ditulis 0-nya. Maka hasilnya adalah 6I dikurangi 2J. Yang C, 3 kali vektor C ditambah 4 kali vektor A. Maka yang C ini, nah yang titik ini kita ubah ke vektor satuan IJK menjadi 8I ditambah 0J kurangi 4K. Dikalikan masing-masing ini adalah dikalikan 3. Ditambah 4 kali vektor A. Nah, berarti vektor A-nya juga sama. Kita ubah ke vektor satuan IJK. Jadi, min I plus 3J plus 4K. Nah, yang ini masing-masing kita kalikan 4. Kenapa kalikan 4? Karena dia mintanya di sini 4 kali vektor A. Oke, kita kalikan satu-satu. 3 kali 8? 24 ya, 24I. 3 kali 0J itu 0, nggak usah tulis. 3 kali negatif 4, negatif 12K. Nah, sekarang ini, 4 kali negatif 1I, maka negatif 4I. 4, yang ini, sekarang 4 kali 3J, berarti plus 12J. Kemudian 4 dikali 4K. 4 kali 4, 16 ya, berarti 16K. Nah, setelah ini, maka kita jumlahkan dengan mengkelompokkannya. Berarti I sama yang I, K sama yang K, J sama yang J. Sekarang I sama yang I dulu. Di sini 24I dikurangi 4I, maka hasilnya 20I. Kemudian kita yang J. J di sini dia sendirian ya, maka langsung tulis 12J. Sekarang yang K. Yang K min 12K ditambah 16K, maka hasilnya adalah 4K. Maka hasil dari penjumlahan tadi yaitu 20I plus 12J plus 4K. Oke, terakhir yang D. Vektor AB. Kita mencari vektor AB, maka kita kurangi dulu nih, yang belakang dulu ya. Maka vektor B dikurangi vektor A.
masing-masing vektornya kita buat ke vektor satuan IJK dulu. Vektor B-nya menjadi 3I min J plus 0K. Kemudian yang A-nya di sini kita lihat titik A, jadinya berarti min I plus 3J plus 4K. Kita kurangi ya. Oke, yang ini 3I dikurangi negatif I. Negatif ketemu negatif kan positif, berarti sama aja 3 plus 1, maka hasilnya 4I. Yang ini, yang J-nya, min 1J dikurangi, di sini ada dalam kurung ya, di sini kurangnya, berarti sama dengan kurang nih. Negatif 1J dikurangi 3J, negatif 4J. Yang K-nya, 0K dikurangi 4K, berarti sama dengan negatif 4K. Maka hasilnya adalah 4I dikurangi 4J dikurangi 4K. Seperti itu. Nah, sekarang ini untuk latihan soal kalian di rumah. Silahkan kerjakan ya. Nomor 1 dan 2. Kemudian anak-anak soalnya juga dikerjakan nih ABC. Yang nomor 1, nomor 2-nya sampai D. Kerjakan di rumah ya, di buku tugas. Berarti nanti kalau sudah silakan hasilnya dipoto, kirim ke WA Ibu. Nanti Ibu cantumkan nomor WA-nya di deskripsi tugas ya. Sekian dan terima kasih. Jika kalian pasti masih banyak yang ini ya, ada yang paham, ada yang belum paham, ada yang setengah-setengah. Nah, itu nggak apa-apa, itu bagian dari belajar. Nah, bagi yang belum paham, silahkan tanyakan apa yang belum pahamnya di kolom komentar. Kalau misalkan malu-malu, silahkan bisa langsung WA Ibu, tanyakan yang belum pahamnya di mana ya. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.